Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fafauzia dengan NIM 2288200031. Saya mahasiswi dari semester 5 kelas B dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan menjelaskan mengenai Perang Saudara Amerika pada tahun 1861 sampai 1865. Jadi Amerika Serikat lahir dari kerinduan banyak orang yang telah melakukan perjalanan ke sana dari dunia lama Eropa untuk bebas dari kekuatan kekaisaran yang telah mendominasi mereka selama berabad-abad, untuk memiliki demokrasi, keadilan, kebebasan untuk semua, dan untuk mengambil perintah takdir mereka sendiri. Kelahiran bangsa Amerika adalah salah satu yang menyakitkan. Pertama, dengan harus berperang melawan kekuatan Inggris dan kemudian melawan penduduk asli Amerika Utara di dalam dan dari luar perbatasan. Baru mereka telah menyatakan di antara banyak konflik negara baru harus menetapkan hukum sendiri. Sistem politik dan budaya tidak ada yang berkembang dalam semalam. Jelas tidak akan selalu ada konsensus selama abad setelah 1776. Ketika Amerika Serikat lahir, ketika tumbuh di bawah persatuan politik, negara-negara yang terdiri darinya juga melihat pelebaran kesenjangan budaya antara utara yang rajin, negara-negara bagian selatan, dan pertanian di selatan mungkin lebih dari apapun. Kedua belah pihak dari perpecahan ini menemukan diri mereka berselisih mengenai pertanyaan perbudakan. Etika memiliki seseorang sebagai properti menjadi pertempuran hukum antara mereka yang mendukung praktik dan mereka yang menentang di Amerika. Pengadilan dan aula kekuasaan. Akhirnya perselisihan ini menjadi medan perang yang benar. Lebih banyak orang Amerika tewas dalam Perang Saudara Amerika yang berkecamuk di benua Amerika Utara antara tahun 1861 dan 1865 daripada dalam perang lain di mana Amerika telah bertempur sepanjang sejarahnya, dan sementara pertempuran telah lama mengalami konsekuensi dari Perang Saudara terus dirasakan sampai hari ini di Amerika. Atas isu-isu seperti budaya dan ras, hari ini kita menyelidiki bab paling gelap dari sejarah Amerika Selatan. Perdebatan tentang perbudakan di Amerika sebenarnya mendahului deklarasi kemerdekaan itu sendiri. Di bawah pemerintahan Inggris, wilayah Amerika dipisahkan menjadi 13 koloni, dan di salah satu koloni ini Undang-Undang Pulau Rode disahkan pada tahun 1774, membuat perbudakan ilegal dalam sebatas negaranya. Namun, sementara banyak yang bersimpati dengan seruan untuk penghapusan perbudakan setelah 1776. Budak masih utama faktor ekonomi di banyak negara bagian, khususnya di selatan di mana ekspor utamanya adalah tembakau, dan penggunaan budak untuk memanen tembakau dipandang hanya sebagai bagian dari tatanan alam yang akan berubah setelah April 1793 ketika penemu Amerika Eli Whitney membangun yang pertama cotton gin. Mesin itu dengan cepat dan mudah memisahkan serat kapas dari bijinya, memungkinkan produktivitas yang jauh lebih besar daripada yang dapat dicapai oleh pemisahan kapas manual sebelumnya. Hanya sedikit yang bisa mengetahui bahwa penemuan Whitney akan berdampak seperti itu pada perjalanan sejarah di luar produksi barang-barang berbasis kapas dalam banyak hal. Percikan yang agak rendah hati yang pada akhirnya akan memicu perang saudara berkat gin kapas. Perdagangan kapas tumbuh secara eksponensial dalam profitabilitas, menciptakan banyak kekayaan bagi pemilik tanah yang terlibat dalam perdagangan, khususnya di kapas. Amerika Selatan menjadi sangat dicari tidak hanya di negara mereka sendiri, tetapi di berbagai dunia, terutama di pasar Inggris yang menguntungkan menjadikannya ekspor utama Amerika ke kota pelabuhan seperti New Orleans, Louisiana, dan Charleston. Di selatan, Charleston ini menjadi pusat perdagangan utama yang tumbuh dalam ukuran dan kekayaan faktor utama dalam mencapai profitabilitas. Ya, mungkin itu saja. Cukup sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.